Praktikum motilitas dan pembuatan apusan sperma kelompok B3. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk membedakan bentuk sel sperma pada beberapa jenis hewan, untuk membuat preparan segar apusan sperma pada ikan, katak, kadal, burung, kambing, dan manusia, dan mengamati motilitas sperma. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 bertempat di Laboratorium Struktur Hewan Departemen Pendidikan Biologi UI. Mikroteknik. Mikroteknik mempelajari cara pembuatan sediaan histologik yang dapat diamati di bawah mikroskop. Metode smear adalah salah satu cara pembuatan sediaan histologik segar dengan cara mengoleskan atau membuat selaput atau film dari cairan jaringan di atas objek gelas yang bebas lemak untuk selanjutnya difiksasi, diwarnai, dan ditutup. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur yang terjadi melalui proses meiosis. Selama meiosis, dua pembelahan sel memisahkan kromosom berpasangan dalam nukleus dan kemudian memisahkan kromatid yang dibuat selama tahap awal siklus hidup sel, menghasilkan gamet yang masing-masing mengandung setengah jumlah kromosom sebagai induknya. Produksi sperma disebut spermatogenesis dan produksi sel telur disebut oogenesis. Berikut merupakan bagan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan salah satu bagian dari gametogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa. Proses pembentukan tersebut melalui 3 tahap, yaitu spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis, tepatnya di tubulus seminiferus melalui proses mitosis dan meiosis. Hasil dari spermatogenesis ini adalah satu set kromosom haploid. Struktur sperma. Berdasarkan strukturnya, spermatozoa terbagi menjadi 2, yaitu tak berflagellum dan berflagellum. Umumnya spermatozoa berflagellum memiliki struktur kepala dan ekor. Kepala berfungsi untuk menuju ovum dan membawa sifat keturunan, dan ekor berfungsi untuk pergerakan menuju tempat fertilisasi. Struktur umum sperma berflagellum contohnya ada pada sperma manusia. Berikut merupakan contoh video proses spermatogenesis. Sperm develop in the seminiferous tubules of the testes. Primordial sperm cells, called spermatogonia, lie dormant in the outer compartment of the tubules from the late fetal period until puberty. At puberty, the spermatogonia undergo mitotic divisions, giving rise to genetically identical cells. The cells grow gradually into primary spermatocytes, preparing to divide into cells half their size. Each of these primary spermatocytes undergoes a first meiotic division, forming 2 smaller haploid cells known as secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes divide once more, giving rise to 4 haploid cells called spermatids, containing exactly half of the father's genetic material. Through a process known as spermiogenesis, the spermatids change shape, transforming into mature sperm cells. The spermatid's nucleus condenses, the acrosome appears, and the tail begins to grow. Much of the cytoplasm is shed. As spermiogenesis completes, the sperm cells break free from the Sertoli cell lining of the tubules into the lumina. The sperm cells are then stored in the epididymis, where they functionally mature. Berikut merupakan alat dan bahan yang dipakai pada praktikum ini. Langkah kerja membuat apusan sperma.
Yang pertama, testis hewan diambil, kemudian dibersihkan dan dicecah untuk diambil spermanya. Siapkan juga sperma manusia. Sperma diencerkan menggunakan NaCl 0,96% hingga keruh. Suspensi sperma diteteskan pada objek gelas dan dismir kemudian dikeringkan. Sperma diamati pada mikroskop. Hapusan sperma difiksasi menggunakan alkohol 90%, kemudian dikeringkan. Hapusan sperma diwarnai menggunakan methylene blue, kemudian dikeringkan kembali. Methylene blue pada preparat dibilas, kemudian dikeringkan. Sperma diamati kembali dan area objek gelas diberi tanda. Preparat ditutup menggunakan cover gelas dengan perekat. Preparat hapusan sperma siap diamati. Sperma ikan. Sperma ikan yang kami amati diperoleh dari induk jantan ikan mas yang dicirikan dengan postur tubuh yang relatif lebih ramping dan panjang dibandingkan dengan induk betina. Selain itu, lubang urogenital induk jantan ikan mas berwarna merah tua dan membengkak. Sperma ikan mas terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian kepala yang berisi inti atau nukleus, bagian tengah atau leher yang nampak agak menebal antara kepala dan leher, dan bagian ekor. Kepala sperma ikan mas berbentuk bulat atau oval sedikit lebih besar daripada leher kepala. Sperma ikan mas berwarna kekuning-kuningan menyerupai susu. Sperma katak. Sperma katak terdiri dari bagian kepala yang lonjong meruncing, leher, dan ekor atau flagellum untuk bergerak. Dengan ukuran yang lebih panjang dibanding sperma mamalia karena fertilisasinya terjadi secara eksternal. Kepala sperma tersusun atas akrosom dan inti, sedangkan bagian leher mengandung banyak mitokondria untuk menghasilkan energi. Sperma reptil. Struktur sperma reptil hampir sama dengan sperma hewan lainnya. Hanya saja, sperma reptil memiliki ukuran yang panjang. Struktur sperma reptil terdiri dari kepala, nuclear body, bagian tengah, dan ekor. Bagian-bagian sperma reptil terdiri dari akrosom kompleks pada bagian kepala, nuclear body, flagellum yang meliputi bagian middle piece dan principal piece atau bagian dasar atau ekor, cortex akrosom berbentuk panah berwarna putih, medula akrosom berbentuk asteris, zona epinuklear berbentuk kepala panah berwarna putih, ujung nuklear berbentuk kepala panah berwarna hitam, dan kanal endonuklear berbentuk panah berwarna hitam. Sperma aves. Sperma aves memiliki bentuk yang berbeda-beda, khususnya pada ordo Passeriformes. Perbedaan ini terdapat pada bentuk dan struktur sperma. Sperma aves yang diamati pada praktikum ini adalah burung merpati. Burung ini termasuk ordo Columbiformes hingga memiliki bentuk sperma seperti reptil dengan tipe Saurapsoid. Nukleus berbentuk silindris dan sedikit melengkung, kepala meruncing dan tertutupi oleh akrosom yang berbentuk silindris. Flagellumnya panjang, meski tidak sepanjang flagellum dari ordo Passeriformes. Sperma kambing. Bentuk dan struktur sperma kambing tidak jauh berbeda dengan sperma manusia. Terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Namun sperma kambing memiliki ukuran yang lebih besar dibanding sperma manusia. Sperma manusia. Struktur sperma terbagi menjadi kepala dan ekor. Bagian kepalanya terlihat lonjong dari atas dan piriform dari samping. Sifat dari gerakan spermatozoa dapat menentukan kemandulan seseorang. Jika gerakan terlalu lambat atau tak menentu arahnya, maka pembuahan akan sulit berlangsung. Berikut merupakan preparat awetan testis.
Berikut merupakan hasil pengamatan preparat awetan testis. Dapat terlihat terdapat spermatosit sekunder, tubulus seminiferus, spermatid, spermatosit primer, dan sel Sertoli. Berikut merupakan preparat awetan epididymis. Epididymis merupakan alat kelamin aksesori dinamik. Epididymis dibungkus oleh membran mukosa, muskulus, dan membran serosa. Kemudian fungsinya yaitu sebagai pengangkut, penyimpan, pemasak, dan pengental konsentrasi pada sperma. Berikut merupakan preparat awetan vas deferens. Vas deferens merupakan tempat untuk menyalurkan zat semen yang telah matang dari ekor epididymis menjauhi kelenjar-kelenjar kelamin aksesoris, vesicula seminalis, kelenjar kopri, dan kelenjar prostat. Kelenjar-kelenjar tersebut adalah penghasil zat semen yang kemudian disalurkan oleh vas deferens. Kesimpulan, gametogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin jantan spermatogenesis dan betina oogenesis melalui pembelahan mitosis dan meiosis. Sperma ikan berwarna kuning menyerupai susu dengan bentuk lebih ramping dan panjang. Sperma katak berbentuk lonjong, meruncing, dan ukurannya lebih panjang dari sperma mamalia. Struktur sperma reptil sama halnya dengan struktur sperma hewan lainnya yang terdiri dari akrosom kompleks pada bagian kepala, nuclear body, flagellum yang meliputi bagian middle piece, dan principal piece. Sperma Laves memiliki bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditinjau dari bentuk dan struktur spermanya. Adapun sperma kambing dan manusia, keduanya memiliki struktur dan bentuk yang sama. Hanya saja pada sperma kambing ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sperma manusia. Pada preparat awetan testis, terlihat adanya tubulus seminiferus, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan sel Sertoli. Pengamatan selanjutnya yaitu preparat awetan epididymis. Epididymis dibungkus oleh mukosa, muskulus, dan membran serosa. Fungsi epididymis yaitu sebagai pengangkut, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan pada konsentrasi sperma. Berikut merupakan sumber referensi yang kami ambil. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat.